Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi yang cerah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tentu kita akan membahas nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai sosial dan norma terkait dengan dasar hukum Al-Quran dan hadis. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Bapak minta tolong kepada Mas Bayu untuk memimpin berdoa teman-temannya semuanya. Silakan Mas Bayu. Siap. Berdoa mulai. Nah, di sini terima kasih atas penjelasannya Mas Bayu dan anak-anak sekalian. Oke, kita langsung terlebih dahulu. Andika. Setelah itu Bayu. Hadir. Lina. Besar. Ya. Oh, sakit besar ya. Iya. Mas Andre, kemudian Mas Satu, semua ya, jadi ya. Oke, terima kasih atas atensinya dan perhatiannya. Alhamdulillah kita akan belajar mengenai tentang berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Ini mungkin beberapa dari anak-anak sekalian agak sedikit asing tentang materi tersebut. Nah, sebetulnya materi kita ini tak jauh hubungannya dengan materi akhlak dan juga materi Quran hadis yang nanti akan kita pelajari bersama-sama pada ayat-ayat terkhusus. Ya, anak-anak sekalian, ini nanti akan Bapak berikan sebuah gambaran masalah. Ya, sebelum kita nanti ke proses pembelajarannya terkait asesmennya kita ini nanti akan Bapak berikan sebuah gambaran masalah, di mana gambaran masalah ini nanti tolong didiskusikan bersama. Ya, tolong di-generate bersama, tolong diapresiasi secara bersama. Setelah itu nanti setelah kalian menganalisis dari hasil video yang Bapak paparkan di depan, silahkan nanti membentuk beberapa kelompok, ya, membentuk beberapa kelompok. Dari kelompok tersebut nanti silahkan membuat sebuah model, ya, atau sebuah hasil atau sebuah proyek, ya, di mana proyek tersebut nanti akan kita presentasikan bersama, ya, terkait dengan materi kita yang dalam hal ini adalah berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Bisa dipahami? Terima kasih. Meneladani perilaku gemar berlomba-lomba dalam kebaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Setelah Nabi wafat, ia menjadi khalifah pertama yang menggantikannya. Dalam perjuangan dakwahnya, ia juga tak segan memberikan semua hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdepan dalam hal berlomba-lomba melakukan kebaikan. Suatu pagi, tingkah laku Abu Bakar As-Siddiq telah menarik perhatian Umar bin Khattab. Usai sholat subuh, Abu Bakar berjalan menyusuri pinggiran kota Madinah. Berhentilah langkah kaki Umar pada sebuah gubuk kecil. Umar pun semakin penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Setelah beberapa saat, Abu Bakar pergi meninggalkan gubuk tersebut. Perlu diketahui bahwasanya Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar kecuali apa yang dilakukan di dalam gubuk kecil tersebut.
Seiring berjalannya waktu, Umar pun semakin penasaran dengan apa yang dilakukan sahabatnya di dalam gubuk tersebut. Suatu ketika, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya di dalam gubuk kecil tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, ia segera masuk ke dalam gubuk tersebut. Ketika sang Umar masuk ke dalam tempat tersebut, ia mendapati seorang nenek tua yang berbaring lemah. Nenek tersebut juga mengalami kebutaan di dalam matanya. Tidak ada sesuatu apapun di dalam gubuk kecil tersebut. Umar memandangi segala yang ada di dalam gubuk. Umar pun heran dengan apa yang ia lihat. Ia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di rumah nenek tua tersebut. Kemudian Umar pun bertanya, apa yang dilakukan orang tersebut di sini? Nenek pun menjawab, demi Allah, setiap pagi dia datang, membersihkan rumahku, dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku. Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amalan yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang khalifah Islam terkemuka rela memberikan makan dan membersihkan rumah nenek tua setiap pagi. Nah, segala perbuatan yang kita lakukan selama niatnya hanya karena Allah, berbuat baik dapat menjadi ajang perlombaan yang menyenangkan. Allah pun sudah berjanji akan menghadiahi berupa pahala yang besar ketika di akhirat kelak terhadap semua kebaikan yang manusia lakukan. Dipahami dari video singkat tersebut? Bisa ya. Oke, dari hal ini kita akan berdeliberasi ya, membentuk beberapa kelompok. Dari beberapa kelompok tersebut silakan carilah sebuah inspirasi, di mana inspirasi tersebut nanti akan memunculkan sebuah template atau sebuah infografis atau sebuah karikatur atau sebuah karya, di mana karya tersebut nanti kalian akan presentasikan karyanya ke depan kelas ini. Ya, kita akan bentuk beberapa kelompok, kita bentuk 3 kelompok yang nanti akan ikut berdeliberasi dalam kegiatan kita. Yang pertama nanti ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih. Untuk itu silakan membentuk kelompok ya. Silakan berhadap-hadapan ya. Silakan berkomunikasi satu sama lain. Oke, silakan. Ya, jadi mendiskusikan tentang tema berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja melalui video tersebut nanti dibuatkan sebuah narasi gambarnya ya atau proyek yang kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Rifka dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Baik, gambar yang kami buat ini menunjukkan sebuah keluarga yang terlihat bergegas menuju masjid untuk sholat berjamaah. Hal ini mencerminkan semangat dalam meraih pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika mereka menggambarkan bagaimana keluarga bisa bersama-sama memotivasi diri untuk melakukan kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan berarti memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan amal soleh, seperti menjaga salat berjamaah, mendidik anak-anak dengan nilai agama, mengajarkan anak-anak mengaji, serta menunjukkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Gambar ini menjadi pengingat bahwa kebersamaan dalam ibadah adalah salah satu bentuk kebaikan yang perlu terus diulang. Sekian presentasi dari kami, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, jadi itu tadi
hasil diskusi kita dan juga hasil pekerjaan kalian tampilkan masing-masing di papan layar tadi. Raih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke. Kompetisi dalam kebaikan. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan ini ada beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah berlomba-lomba dalam amal soleh. Nah, seperti tadi, amal solehnya membersihkan lingkungan, seperti yang dibuat oleh teman-teman dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Ya. Terus meningkatkan kualitas diri. Nah, dalam hal ini seperti yang kebetulan dibuat oleh kelompok berapa tadi, berlomba-lomba dalam hal prestasi? Kelompok 1, ya, meningkatkan kualitas diri, dorongan untuk terus belajar, berlatih dan berkembang, dan memupuk rasa syukur yang kebetulan tadi dibuat oleh kelompok 3, yakni berlomba-lomba dalam hal ibadah, mensyukuri nikmat dan memaksimalkan potensi untuk meraih keberkahan dan sukses. Ya. Etos kerja dalam perspektif Islam. Nah, dalam hal ini ada sistem kejujuran, kerjasama, dan juga disiplin. Ya, di sini seseorang yang memiliki etos kerja yang mumpuni harus memiliki 3 hal ini, 3 faktor ini, dan ini mutlak harus dimiliki oleh seorang tersebut. Ya, maksudnya apa? Kita harus memiliki kemanfaatan diri untuk lingkungan kita. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada lingkungannya, lingkungan sosialnya, lingkungan keluarganya, dan sebagainya. Kalau kita bisa mengoptimalkan hal itu, maka kita sudah termasuk kepada manusia yang amat sangat baik. Ya. Oke. Sebelum masuk ke ranah terakhir, ya, atau closing kita, ini akan Bapak tunjukkan beberapa hasil proyek dari kelompok-kelompok kelas lain, ya, dari kelompok-kelompok kelas lain. Mungkin bisa kalian cermati. Ya, oke. Oke, coba Mbak Violina, coba dari gambar di depan, ya, dari gambar di depan ini, menurut sampai gambar yang menjelaskan tentang apa? Di dalam gambar tersebut terdapat materi yaitu etos kerja. Jadi seseorang bekerja dengan sangat bersungguh-sungguh dan juga memiliki niat yang keras untuk mencapai sesuatu, yaitu menciptakan animasi sampai detail seperti tersebut. Terima kasih. Oke. Jadi anak-anak sekalian, pemahaman kita kali ini terkait dengan hasil proyek kalian dan juga beberapa proyek dari teman kelas kalian yang lain kalian simpulkan. Berarti dalam hal ini sedikit banyak sudah ada gambaran tentang apa itu kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Nah, maka dari itu nanti silakan untuk kalian kerjakan link kuisis yang sudah Bapak kirimkan ke ketua kelas kita, ya. Nanti dikerjakan bersama-sama untuk peningkatan di modul pembelajaran kita pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas atensinya, anak-anak sekalian. Kita bertemu lagi pada kesempatan pembelajaran berikutnya. Untuk penutup, silakan Mas Andika dipimpin untuk berdoa. Silakan. Duduk siap Ustaz. Berdoa mulai. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.